Mari sama-sama kita akan dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Idrus Salim Al-Jubri. Beliau juga Ketua Dai Muda Tangsel atau Banten. Luar biasa, senyumnya aja itu membuat kita menjadi semangat. Tambannya luar biasa. Mari sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah. Al-waktu wal makan ana ufadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekali lagi ya. Pagi-pagi itu harus lebih semangat lagi ibu-ibu. Atau mungkin yang sebelah kiri ya, sepertinya kurang ya. Bapak-bapak dan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan tatawala ala mamaril awqat wa tatada'afu bi ta'aqubis sa'at wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan juga kita banggakan para alim ulama, para tokoh, para kiai, ketua DKM, lurah, ketua MUI, wakil ketua DPRD, ibu-ibu yang ceria, ada yang warnanya hijau, merah, putih, masya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, hilangkan daripada masa-masa kelamnya, dipermudah segala urusannya, dibayarkan hutangnya, dientengkan jodohnya. Ibu-ibunya nggak ada yang ambil karena yang laki-laki udah berkawin bu ya. Mohon maaf. Salawat alaihi salam kita sanjung sajikan, kita bingkiskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ya, adalah bagian daripada syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti, hari di mana tidak ada syafaat kecuali daripada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara maulid seperti ini Bapak dan Ibu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Acara yang seperti ini, nih yang kita datangin sekarang ini. Karena kalau nggak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita nggak mungkin pakai jilbab, ya, kita nggak mungkin pakai kopiah, nggak mungkin punya masjid, nggak ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, betul Bu ya? Nggak ada Lailatul Qadar, nggak ada Mi'raj, ya. Makanya Syekh Al-Amin Al-Qutbi dalam syairnya beliau mengatakan, ya Lailatul Itsnaini madza safahat yumnaki min syarafin ashamma wa min ghina fa kullu layalil bid fi dunya laha nasabun ilayki fa anti miftahu thana fal qadru wal a'yadu wal mi'raju min hasanatiki allati baharna al-ayuna. Saya kasih 50.000 yang bisa ngertiin langsung. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, katanya Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, beliau mengatakan bahwasannya hari Senin itu hari yang spesial. Hari yang spesial. Jangan ada yang benci sama hari Senin. Karena apa? Hari Senin adalah hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Dan karena kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari-hari yang lain, hari-hari putih yang ada di seluruh dunia itu punya nasab khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, punya nasab khusus kepada hari Senin. Jadi jangan ada yang benci hari Senin. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hari Senin Bapak dan Ibu? Kenapa nggak di hari Jumat? Padahal hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Kenapa nggak dilahirkan di bulan Ramadan? Kenapa harus lahir di bulan Rabiul Awal? Ada yang tahu jawabnya? Karena apa? Kemuliaan itu mengikuti Rasul. Kalau Rasul SAW itu yang memberikan kemuliaan, bukan kemuliaan yang mengikuti Rasul SAW. Jadi bukan karena
Ramadan Rasulullah SAW mulia, bukan karena hari Jumat Rasulullah SAW mulia, tapi karena Rasul mulia maka hari Senin mulia, Rabiul Awal jadi mulia. Maka jangan ada yang benci sama hari Senin. Bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bu, kalau orang bahagia itu biasanya suka nyebut nama, bener ya? Dulu pas lagi pacaran, ada yang pacaran di sini, itu pasti sering nyebut nama, bener nggak? Ya suka dipanggil, ya apa namanya, sayang, bener nggak? Kayaknya nggak ada yang pacaran sini kayaknya. Ya, alhamdulillah, nggak boleh pacaran Bu ya. Tapi dulu pas kenalan sama suaminya pasti kan dulu manggilnya pertama-tama apa? Sayang. Ya, walaupun semakin kesini semakin sayang. Nggak tahu sayangnya gimana kita nggak paham. Pokoknya yang penting sampai hari ini insya Allah masih sayang. Rasulullah SAW tidak bisa dibandingkan dengan suami atau istri atau mungkin anak kita. Rasulullah SAW punya makanatun khasah. Dulu pernah ada salah satu ibu-ibu, ya, zaman Rasulullah SAW, anaknya ikut perang, suaminya ikut perang, dua-duanya syahid Bu, dua-duanya meninggal. Tapi apa kata yang dicari sama ibu-ibu tadi siapa? Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Ketika melihat Rasul, ya Allah, udah hilang semuanya. Perasaan yang tadinya murung, hilang semuanya. Apa katanya ibu-ibu tadi? Ya, innal musibata ba'da ru'yatika khafif. Ngelihat kamu itu, walaupun saya punya musibah banyak, jadi kecil. Beda Bu kelasnya Bu, zaman dulu. Kalau sekarang kita kehilangan duit, murung ya. Nggak dapat duit, apalagi ya kan, utang murung. Tapi kalau kita bersalawat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis, qada alaihi 70 mi'atu hajah, 70 fil akhirah wa 30 fid dunya. Orang yang bersalawat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan 100 kali. Enggak disebutkan setiap hari, disebutkan cukup salawat 100 kali. Ya, diberikan kemudahan dalam mengqadha semua hajatnya, 100 hajat setiap sepanjang hidupnya, 100 hajat Bapak dan Ibu. 70-nya di akhirat, 30-nya di dunia. Hajat apa kita mau Bapak dan Ibu, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersolawat. Makanya solawat itu jangan sampai ditinggalkan. Solawat itu bukti daripada cinta kita. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Orang kalau udah mabuk cinta sama orang yang dia cintai, itu pasti ngikut Bapak dan Ibu. Rasulullah SAW bilang kita suruh salawat, boro-boro, ya kan, nyebut ada nama Rasulullah SAW, kita boro-boro kita salawat. Ustaz, saya mau salawatnya capek, paling nggak dalam hati Bapak dan Ibu kita salawat misalnya. Kenapa? Nggak pernah rugi. Orang yang salawat itu nggak pernah rugi. Kita salawat, tadinya punya utang, utangnya dibayarin, walaupun bukan sama kita, sama suaminya misalnya gitu ya, tapi yang penting kan dibayarin, bener gak? Ya kan? Anaknya yang tadinya susah jodohnya karena kita sholawat mulu, ya Allah saya pengen anak saya kawin, saya pengen anak saya dinikahin sama orang yang pinter, baik, ganteng, kaya, ya kan, punya rumah 2, mobil 3, motor 10, ya, amin, gitu dong Bu. Soleh begitu kan, ganteng, semuanya pokoknya. Orang kalau minta jangan dikit-dikit Bapak dan Ibu, mesti banyak. Ya, Allah maha kaya. Innallaha ghaniyun. Allah maha, ya Allah nggak apa deh, Allah mukanya pas-pasan, ya. Mobilnya nggak apa deh, butut. Ya, minta doa begitu benar ya kan? Minta doa yang banyak dikit, mobilnya Mercedes, ada 100, walaupun punya orang semuanya nggak apa-apa. Ya kan, Bapak dan Ibu, yang penting kita doa. Yang penting kita doa yang banyak. Mumpung Ibu punya, ya, punya kekuatan untuk berdoa, punya keinginan untuk berdoa. Orang yang udah nggak pengennya ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, itu pun harus terus kita berasumsi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan untuk kita. Bu, saya tanya sekarang, orang kalau taat itu pasti nurut, pasti nurut. Apa arti taat sekarang? Kita nggak demen sama sesuatu itu, tapi kita tetap ngikutin. Saya kasih contoh. Kira-kira kalau bangun sebelum subuh susah apa gampang? Saya tanya, susah apa gampang? Susah apa susah? Susah ya? Kenapa susah? Saya tanya. Kenapa susah? Karena itu adalah waktu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah. Orang yang bangun sebelum subuh,
Ya, makanya tidur sebelum subuh enak, benar nggak? Nikmat bukan main, apalagi habis subuh. Itu rasanya tuh nggak pengen bangun lagi ya. Ya jangan dong, jangan begitu dong. Kalau nggak pengen bangun lagi berarti wassalam ntar ya. Nggak juga Bu ya. Insya Allah Allah bangkitkan, Allah bangunkan Insya Allah. Nah, jadi nikmat sebelum tidur, padahal Allah bilang bangun dari tidurmu. Qumil laila illa qalila, bangun sedikit aja bangun. Kenapa? Biar kita dapat keutamaan Bu. Dapat keutamaannya malam. Makanya tidur sebelum subuh sama tidur setelah subuh itu nikmatnya bukan main, karena itu adalah waktu yang diutamakan. Saya kasih contoh lagi. Sholat Jumat, khutbah Jumat itu nikmat bukan main ya. Kalau orang susah tidur sudah hadir tuh khutbah Jumat, tidurnya pulas. Ada yang datang di nyender di belakang begitu kan. Dia nyender di belakang, bangun-bangun orang udah pada jalan. Memang ini nggak ada sholat Jumat, lu tong dari pagi dari awal sini. Dari mulai datang sampai orang berbubaran lu tidur. Ya. Karena apa? Karena nikmat itu waktu yang diutamakan. Saya nggak pernah tidur Bu. Saya jadi khotib mulu San. Kalau khotib tidur repot ya. Alhamdulillah, tapi pas nggak jadi khotib baru tidur, ya kan? Karena kita manusia pada umumnya ya. Kita manusia biasa ya. Kalau Rasul SAW disebutkan dalam kitab Maulidnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi katakan basyaran la kal basyar, manusia tapi nggak mirip seperti manusia. Ya, manusia tapi nggak mirip seperti manusia. Sekarang saya tanya, kalau kita cinta sama Rasul SAW, ada hadiahnya. Saya kasih hadiah. Siapa nama bapaknya Rasul SAW? Dari kanan dulu. Lumayan berkah nih. Jangan loh. Satu, saya turun dulu tangannya. Ini saya lihat dari awal sampai akhir ya. Turun dulu tangannya. Saya tanya, siapa nama bapak dan juga ibunya Rasul SAW? Turun dulu tangan. Oh, itu anaknya kecil tuh Bu. Tuh, anaknya kecil dari awal. Bukan cuma tangannya naik, badannya semua naik. Sini. Sini kamu sini. Sini. Kasih mic coba. Nah, ini dia nih. Masya Allah. Ini begini nih. Habis ini tim Hadro dari dulu ngeliatin nih kan. Siapa nama bapaknya sama ibunya Rasul? Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Masya Allah. Berkah ya, Masya Allah. Terima kasih. Ada lagi Pak, tenang. Anak ini nggak boleh ikutan lagi Bu. Ini kayak pinter nyamannya. Masya Allah. Kita doain solehah jadinya ya. Amin ya. Ini anak-anak begini nih. Bapaknya Rasul namanya Abdullah, kan ada lagunya ya. Coba tim Hadroh, lagunya coba apa? Abdullah. Saya hanya Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. orang kita dari dulu udah dibuatin lagu karena orang kita susah buat ngapal, benar nggak? Susah ngapalnya. Abdullah siapa? Aminah siapa? Aduh, nggak ngapal, buat lagu aja dah. Ya, buat lagu pada ikut, pada paham, benar kan? Quraisy ternama, ya kan? Abu Thalib pamannya, wih benar Abu Thalib pamannya, Abu Thalib kakeknya, Fatimah anaknya. Sekarang saya tanya, berapa anak laki Rasulullah SAW? Ini sebelah kanan nih. Nah itu ibu nih, sini bu. Ayo ibu angkat duluan, sini. Nah, ada angkat duluan nih. Ada hadiahnya, tenang bu, ada hadiahnya. Yang mana nih, depan atau belakang nih? Ya udah sama aja. Aduh, kita doain ibu dan sehat walafiat. Mana? Naiknya mana? Naik. Dan itu ibu, di situ bu. Jangan naik bu, kesian bu. Ya, gitu.
Pelan-pelan Bu, awas Bu, pelan-pelan Bu. Udah ya. Ya, nama anak Rasulullah SAW yang laki-laki. Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad benar. Rasulullah Nabi Muhammad benar ya. Nama putranya Rasul. Kalau tadi kan Fatimah anaknya. Sekarang nama anak laki-lakinya Abdullah. itu kan bapak ibu. Ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Al-Qasim. Benar. Satu lagi siapa Bu? Ibrahim. Kita kasih dulu. Nah, sama-sama Ibu, pelan-pelan Bu jalan-jalan Bu ya. Awas hati-hati Bu, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah ini benar nih ya. Ada Al-Qasim, ada Ibrahim. Nah sekarang saya mau tanya, anak perempuannya Rasul ada berapa? Coba. Wah, nih. Karena begini anaknya, gini ya. Ayo, bapak-bapak, sebutkan 2 saja selain Fatimah. Wah, ini sepi banget ini sebelah kiri Bu. Hah? Kita hitung hampir 3 kali ya. 1, 2, 3. Nggak ada yang kepengen duit berapa ini Bu? Hah? Ayo dong, mau tambahin hadiahnya bagaimana nih? Ayo Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, Bapak dulu. Sebelah kiri, sebutkan 2 putri Rasulullah SAW selain Fatimah. Beda sebelah kanan ya kalau gitu dah. Itu yang paling pojok tuh, yang paling belakang tuh. Nah, sini Bu, sini Bu. Nah, bukti cinta kita sama Rasul, kita tahu anak-anaknya siapa. Jangan lu pinipin Bapak dan Ibu. Pinipin Jarjit. Jarjit, siapa anak-anak zaman sekarang tahunya itu kan? Siapa namanya? Umi Kulsum. Satu lagi. Zainab. Rokayah. Nah, baru 2 pada Fatimah. Nah, saya minta 2 doang, tapi tambahin banyak benar. Masya Allah. Terima kasih sama-sama. Oh, Umi Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, Zainab, Abdullah, Qasim, kemudian Ibrahim. Jadi anak-anaknya Rasul SAW juga kita harus tahu. Itu bukti cinta kita sama Nabi Muhammad. Jangan anaknya Sophia Lajuba, jangan anaknya siapa lagi tuh artis-artis. Saya kan Bapak Ibu ya. Kita sekarang, anak kita sekarang setiap hari depan handphone, bener nggak? Nontonin TikTok mulu, bener ya Bapak Ibu ya? Ini siapa nih? Sekarang lagi zaman tuh TikTok Bapak Ibu. Bener kan? Depan setiap hari. Atau yang ditonton apaan? Padahal sama Rasul SAW kisahnya kita nggak tahu siapa anaknya, siapa bapaknya. Gimana Rasul SAW sama keluarganya setiap harinya. Siapa nama istri Rasul SAW? Kita nggak ada yang tahu. Yang kita tahu cuma Khadijah Ustaz. Padahal ada Aisyah, ada Sofia, ada Saudah. Ya, ada banyak istri Rasul SAW yang kemudian kita mesti hafalkan karena itu adalah sebuah cerita. Iya Bapak dan Ibu ya. Kalau kita cinta sama satu orang, kita tahu kisahnya dia. Karena Rasul SAW, Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktaruhum alayya salatan. Orang yang paling mulia nanti di hari kiamat adalah orang yang paling sering bersolawat kepadaku. Ya, dalam kitab Tanqih Dubabul Hadis. Ya. Siapa pengarangnya? Pengarangnya Syekh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, orang Banten Bapak dan Ibu. Ngarang kitab bahasa Arab, dan kuburan Syekh Nawawi adanya di Ma'la Makkah khusus sendiri. Nggak ada yang lain begitu, semua dicampur jadi satu kecuali kuburan orang Banten, orang Tanara, Banten sana. Ada yang tahu nggak Syekh Nawawi? Syekh Nawawi meninggalnya di Makkatul Mukarramah, di Ma'la. Saya hadir, saya datangkan kuburan beliau sendiri khusus. Saya berziarah kepada Syekh Nawawi Al-Bantani yang kitabnya setiap hari kita baca. Syekh Nawawi bilang, aksaru inna aulan nasi bi, katanya Syekh, kitab Lubabul Hadis yang kemudian disyarahkan oleh beliau. Beliau bilang, apa arti daripada inna aulan nas? Yang paling dekat sama saya nanti di hari kiamat. Kira-kira orang kalau dekat adanya di neraka atau di surga bersama Rasulullah SAW? Nggak mungkin ngelihat neraka modelnya gimana, kita nggak tahu. Benar nggak Bu? Dekat sama VIP, ya kan? Kita dekat sama orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu waktu kenapa Rasulullah SAW ya
bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat. Sujud, nggak berhenti, nggak bangun dari sujudnya. Apa permintaan beliau? Satu aja permintaan beliau. Masukkan semua umatku ke dalam surga. Apa katanya Allah? Irfa' ra'sak fasal tuqta. Angkat kepala Muhammad, yang kau minta pasti akan dikabulkan. Artinya apa? Kita semua Bapak dan Ibu masuk ke dalam surga Allah karena siapa? Karena Rasulullah SAW. Cuma di surga ada bagian bagian pinggiran ya, bagian comberan surga, ya bagian mewah-mewahnya ada Bapak dan Ibu. Enggak semuanya surga dekat dengan Nabi SAW. Ada tingkatannya surga. Nah kita maunya sebelah mana kira-kira? Mau di bagian tengahnya rumahnya Rasulullah SAW, bagian empangnya, bagian comberannya, bagaimana kira-kira? Surga juga. Nah cuma bedanya di bagian nggak ketemu sama Rasulullah SAW. Nah kira-kira kita gimana? Kita pengen nggak? Kalau kepengen maka bersolawatlah kepada Rasulullah SAW. Itu bukti cinta kita kepada Ibu. Kalau kita, saya dalam satu hadis lagi, dalam satu kitab lagi disebutkan bahwasannya kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah disebutkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka aku akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allah bersalawat kepada manusia. Kira-kira kita pantas nggak dapat salawat dari Allah? Kita nih orang yang hina kepada Ibu ya, tapi kita mendapatkan salawatnya dari Allah, artinya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab tersebut, kalau kita dapat salawat, kalau kita dapat rahmat dari Allah satu saja, itu adalah bukti kemuliaan dan keagungan kita. Bagaimana dengan 10 kali balasan salawat? Syarafan wa karamatan. Dapat 2 kita Bapak dan Ibu. Kemuliaan dan keagungan. Cukup kita hidup di dunia kalau kita dapat salawat dari Allah 1 kali saja. Hidup kita enak, makan kita enak, tidur kita enak, ya, rezeki kita melimpah. Kemudian anak-anak kita saleh dan juga salehah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersalawat itu tidak pernah rugi. Hanya saja kita nggak tahu maknanya itu apa, intinya itu apa. Makanya saya ajarkan salawat Ibrahimiyah. Kalau dia tahu saya kasih duit 2 lembar dah sekarang. Ya. Saya nggak tahu 2 ribuan apa berapaan ya. Ini asal tahu deh nih gue nih pokoknya. Ada yang tahu salawat Ibrahimiyah nggak? Tuh, sini. Nah, saya belum nyebutin apaan kisi-kisi tapi dia udah ngangkat. Bagus, sini. Ayo coba. Nah, ini kiai nih. Mohon maaf nih, ini Ustaz nih ya. Salawat Ibrahimiyah Ustaz, coba Ustaz. Nah, ini salawat yang paling mulia dan salawat yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyaallah. Masyaallah. Nah, salawat Ibrahimiyah kita baca setiap apa? Salat, karena itu adalah salawat yang paling afdal. Jadi kalau mau salawat yang afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Dan disebutkan kalau kita mau salawat harus ada wa alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan juga kepada keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Syafi'i dalam syairnya ya disebutkan bahwasannya ketika tidak ada kata al dalam kata salawat, maka salawat itu tidak diterima. Tidak diterima ya. Jadi kata-kata al, kata-kata keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga harus disebutkan. Ya, ini adalah bukti kecintaan kita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita tentang 2 anak muda yang begitu cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 anak muda Bapak dan Ibu. Ya. 2 anak muda umurnya 14 sama 15 tahun. Namanya Mu'adz dan juga Mu'awidz, ada 2 namanya. Ada 2 orang, Mu'adz dan juga Mu'awidz. 2 orang anak muda ini umurnya 14 dan juga 15 tahun. Tapi cintanya sama Rasulullah SAW membuncah, menggemparkan dunia. Bahkan disebutkan adalah bagian daripada
kemenangan daripada perang Badar. Perang Badar ada yang tahu? Perang pertama di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 303 orang yang ikut dalam perang Badar, dan perang Badar ini disebut perang yang tidak setimpal. Nggak setimpal Bapak dan Ibu. Tapi ada penyebab kemenangan daripada perang Badar ini. Dua anak muda yang dua-duanya sangat cinta sama Rasulullah SAW. Beliau ada di dua paling depan, barisan paling depan. Di tengah-tengah ada Abdurrahman bin Auf. Mu'adz nanya sama Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, ya Am, tahu nggak yang namanya Abu Jahal katanya? Kenapa namanya Abu Jahal? Zaman dulu nggak ada Facebook, Bu, ya, nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram, ya, nggak ada yang tahu mukanya Abu Jahal kayak gimana. Nggak ada di berita, di Tiktok nggak ada tuh, Bu. Alhamdulillah, Ustaz, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mana tuh lupa tuh. Oh iya. Abu Jahal, ingatnya Abu Jahal, Bu, ya. Jadi Abu Jahal ini nggak ada yang tahu mukanya kayak gimana. Dua-duanya bertanya pertanyaan yang sama. Ketika ditunjuk Abu Jahal lewat, Abu Jahal itu kudanya tinggi, pakai pakaian yang full besi, pakaian kuda tinggi, dikelilingi oleh para prajuritnya. Ketika ditunjuk, karena mereka ini cinta sama Rasulullah SAW, dan Abu Jahal ini hobinya menghina Rasulullah SAW, disebutkan dalam satu hadis, ka'annahuma sahman, mereka berdua seperti anak panah yang dilemparkan dari busurnya. Cepat sekali mengejar Abu Jahal. Kocar kacir Bapak dan Ibu. Jadi perang Badar itu kocar kacir. Karena karena dua anak muda yang begitu cintanya sama Rasulullah SAW. Begitu sayangnya sama Rasulullah SAW. Anak muda zaman kita sekarang ngapain Bapak dan Ibu? Cintanya sama siapa sekarang? Benar nggak? Ada perempuan cakep dikit, waduh Ustaz, karena cinta banget Ustaz sama dia, Ustaz, Masya Allah, ini udah panjang deh. Ya, curhat sama ibunya, ada pengen kawin ini, segala macam. Zaman dulu anak muda perang, ya kan? Benar nggak? Karena kecintaan sama Rasulullah SAW. Zaman sekarang perang gara-gara rebutin cewek, benar nggak? Rebutan cewek di perang, mati suwe, Bapak dan Ibu, matinya udah nggak benar tuh. Bukan syahid, rebutin perempuan, benar nggak? Perempuan sih bahagia-bahagia aja diperebutkan, yang laki-laki kan. Ya, kita berdoa sama Allah SWT, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya, sehingga nggak memperebutkan perempuan, tapi memperebutkan cintanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu sebelum kita dilahirkan beliau sudah mencintai kita. Ya, beliau ketika merasakan sakratul maut, ya Allah, sakratul maut ternyata begitu sakit. Permintaan Rasul apa Bapak ini? Limpahkan rasa sakit sakratul maut yang akan dirasakan oleh umatku kepadaku saat ini juga. Dan dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi kita ini rasa sakratul maut kita itu rasanya sudah berkurang. Jadi rasa yang awal yang harusnya lebih sakit lagi, tapi ternyata diminta sama Rasulullah SAW jangan terlalu sakit. Kasihan umat. Rasulullah SAW sudah mencintai kita sebelum kita dilahirkan. Masa kita nggak mau cinta sama Rasulullah SAW? Paling nggak bahagia dulu. Ada orang bulan maulid mesem aja, aduh nih ada maulid lagi, ya kan, suruh bayar lagi, ini lagi. Padahal maulid tuh acara kebahagiaan kita, makanya kalau saya setiap maulid saya selalu bagi-bagi. Kenapa? Ini bukti kebahagiaan kita. Bahagia itu dibagiin, Bu. Ya, bahagia itu dibagi-bagiin, bukan bahagia sendiri. Ya. Senyum sendiri, ya, nggak ada orang-orang dia senyum sendiri. Kenapa Bu? Kalau saya senyum masih ada ibu-ibu, enak kita senyumnya, hebat. Ibu-ibu juga kalau selama masih ada giginya boleh senyum, Bu. Nah, kalau udah nggak ada giginya baru boleh pasang gigi palsu, ya. Jadi kalau kita punya gigi kita senyum. Nah, so jangan tadi senyum sendirian, takut ada dinas sosial. Ini ada senyum Pemda sini. Ya ampun, kita dinas sosial senyum sendirian ya, Bu. Nah, kalau senyum itu berbagi. Rasulullah SAW hobinya senyum, dan senyum itu membawa kebahagiaan buat ada yang di sebelahnya. Kalau kita nggak mampu bagi-bagi, kita bagi-bagi senyuman, ya, bagi-bagi kebahagiaan. Sekarang pagi-pagi kita, ya, harusnya kita jalan-jalan, tapi kita hadir di majelis ini, ya, Ibu.
pengen dapat cintanya Rasulullah SAW, dapat ya makanan, dapat duit, dapat ini, benar? Dapat semuanya. Karena apa? Rasul cinta sama kita, Rasul sayang sama kita. Maka bahagianya itu, maka kita buat bangkitkan kebahagiaan kita. Ya. Jangan kemudian kita datang acara maulid lagi. Kemarin udah, sekarang maulid lagi. Padahal ini kok beban ini jadi saksi kita. Saya pagi ini ada 4 kurang lebih. Ya, saya sampai malam pun ada lagi. Isinya apa? Maulid semua. Nggak ada yang kita tolak. Kenapa? Acara maulid masa ditolak? Benar nggak? Acara maulid itu justru kita bahagia datangnya. Saya ketemu Bapak dan Ibu sekarang. Kira-kira bahagia nggak Bapak dan Ibu ketemu saya? Saya pun lebih bahagia ketemu Bapak dan Ibu. Karena kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Tapi karena kita disatukan. Karena apa? Satu, cinta kita sama Rasulullah SAW. Jadi kita bertemu. Karena kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dan di momen ini kita doakan. Ya, apapun yang menjadi kesulitan kita berdoa sama Allah SWT setelah kita melakukan sholawat yang akan kita baca beberapa saat lagi sebelum saya menutup ceramah saya pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu kisahnya? Abu Lahab. Abu Lahab ada yang tahu? Yang pasti bukan orang Cibodas ya. Orang Cibodas gak ada yang namanya Abu Lahab. Saya nggak tahu kalau orang di daerah lain ya. Abu Lahab adalah paman daripada Nabi kita Muhammad SAW yang kalau dia ceramah, kalau Rasul SAW ceramah, Abu Lahab ini datang. Ini penipu, ini penyihir, ini. Coba kalau saya lagi ceramah, paman saya datang, saya dikatain penyihir, penipu, kira-kira apa yang terjadi Bu? Perang dunia ketiga, ya? Wah enak aja loh. Tapi Rasul SAW enggak. Caranya berbeda. Beliau Abu Lahab pernah satu waktu berbahagia dengan kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang yang kami muliakan ibu-ibu pengajian. Ini ada namanya nggak Bu? Nama ibu pengajian di sini Bu? Pengajian apa? Oh, pengajian Safatul Marwah, masya Allah. Mudah-mudahan semakin banyak Bu ya. Kita doain semakin banyak, semakin manfaat buat umat dan juga lingkungannya. Amin. Nah, Bapak dan Ibu, Abu Lahab ini pernah satu waktu berbahagia dengan kelahiran Muhammad SAW. Ya, jadi Rasul ketika dilahirkan, satu budak, satu amah datang kepada Abu Lahab. Ya Abu Lahab, mau makanmu lahir. Apa kata Abu Lahab? Engkau aku bebaskan karena telah memberikan kabar baik kepadaku. Bahagia gak kira-kira Abu Lahab pada saat itu? Bahagia. Ketika Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW yang kemudian dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bermimpi Abu Lahab. Abu Lahab, bagaimana kabarmu di sana? Aku disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Syekh Syamsuddin Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam syairnya menyebutkan, "Idza kana hadza kafirun ja'a damuhu bi tabbat yadahu wa fil jahim mukhallada ata annahu fil yawm al-itsnain da'iman." يخفف عنه بالسرور بأحمد كما ظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. Baca lagi kalau ada yang bisa ngertiin. Wah lo, susah gue ya. Apa? Tapi kita kasih kuis lagi yang lain yang gampangan. Nah, Abu Lahab di dalam mimpinya disebutkan bahwasannya saya disiksa oleh Allah SWT kecuali hari Senin. Karena hari itu saya berbahagia dengan kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diberikan beberapa tetes air di neraka Bu, dapat nikmat, bayangin. Karena apa? Bahagia dengan kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bahagia dan meninggal wafat dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira bahagia ini gimana Bapak Ibu? Yang di neraka aja dapat nikmat setiap hari Senin, apalagi di surga. Karena kita cuma satu bahagia. Dan acara maulid, hadir acara maulid itu adalah merupakan satu bentuk kebahagiaan. Jadi kalau ada yang larang maulid, saya bilang, umatnya siapa ini? Umatnya siapa? Maulid aja ini, kami bilang. Tapi Halloween boleh. Yang pakai setan-setanan tuh. Udah orangnya setan, tambahin bajunya kayak setan. Jadi tambah kayak setan. Jadi orangnya minal jinnati. Setan itu dari jin dan manusia.
tambahin mukanya, tambahin udah dalamnya syaitan, luarnya juga syaitan. Benar gak? Ini Bu yang terjadi. Mereka bangga dengan perayaan-perayaan syaitan seperti itu, tapi tidak bangga dengan kelahiran Muhammad SAW. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, ini adalah bentuk, ya, ini yang kita hadiri ini bentuk daripada kebahagiaan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau orang sudah bahagia, ya, nggak mungkin Allah nggak masukkan kita ke dalam surganya Allah SWT. Ya. Di dalam satu hadis disebutkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'ah, man shalla alaihi mi'ah sallallahu alaihi biha alf, wa man shalla alayya alf sallallahu alaihi biha lan tamassahun nar, lan tamassahun nar. 1 dibalas 10, 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000. Ngucapin 1000 kali sholawat tidak akan pernah merasakan yang namanya api neraka. Kira-kira gampang nggak jadi orang muslim Bapak dan Ibu? Kira-kira gampang nggak? Gampang, mudah sekali. Sholat 5 waktu enak, benar nggak? Habis sholat 5 waktu, apalagi di subuh berjamaah, nasi uduknya biasanya nikmat. Dia tidak muslim nikmat. Pengajian ada makanan, ada besek, benar nggak? Pulang bahagia, hati tenang, ya. Ditambah sama sholawat bareng, biasanya sholawat nariyah, ya ibu-ibu. Sholawat nariyah itu baca berapa banyak, itu bukti daripada kita nggak pengen masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Jadi apa ibu, agama ini mudah, indah, gampang, enak, asalkan kita punya kemauan. Kalau kita nggak punya kemauan percuma. Datang ke sini butuh effort, butuh usaha, tapi ternyata Allah mudahkan sampai ke sini. Jadi sekarang saya tutup dengan satu sholawat, ya. Sholawat ini biasa kita baca. Jadi saya pengen ibu pulang bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Sholawat yang banyak. Saya hadir di majelis, ya, yang barusan yang diadakan oleh, ya, Masjid Safatul Marwah. Pulang saya bawa 1000 sholawat. Saya nggak akan pernah masuk neraka. Benar? Jadi ibu harus yakin, bapak harus yakin, kita harus semua yang yakin. Hadir di sini menjadikan kita haram masuk nerakanya Allah SWT. Ya, benar ya? Insya Allah kita punya keyakinan seperti itu. Jadi kita setiap tahun kita yakin, kita hadir acara ini semakin semangat, semakin kuat, semakin hebat, semakin menginginkan acara ini kalau bisa terus sampai anak cucu kita. Jadi anak cucu kita nggak ada yang masuk ke dalam nerakanya Allah SWT gara-gara hadir majelis seperti ini. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sebelum saya tutup, saya mau tahu, semuanya ya, saya mau tanya, ada yang tahu nama lengkap saya nggak? Nah, dari tadi saya ngomong, tak kenal maka tak saya. Jangan lihat belakangnya, malu. Ayo. Angkat tangan yang tahu nama saya, ada hadiahnya. Nah itu ibu, belakangan bu, sini bu. Ya sini. Nama lengkap, nama kakek saya, nama. Oh enggak ya, nggak bisa ya. Jadi nama saya aja dah. Nah. Nggak kedengeran bu? Oh iya. Ya. Ini cuma happy aja bu, senang saja. Jadi nggak perlu dibuat serius ya. Silakan ibu, nih bawain tolong.
Panitia mana panitia? Ibunya pakai tongkat itu, tolong. Maaf ya. Ibunya pakai tongkat, saya nggak tahu mama. Terima kasih, masya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada ibu ya. Mudah-mudahan saya juga bisa hadir ke sini sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam. Tahun-tahun berikutnya kita bisa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa hadir majlis ini bersama dengan kita kembali. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan dawamun ni'mah. Lihatin nggak ada hujan, udaranya enak ya. Insya Allah kita semua berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, salimin ghanimin ya, dalam keadaan senang, bahagia bersama dengan keluarga kita, anak kita, cucu kita ya. Dan mudah-mudahan kita semua di sini ya diberikan kenikmatan yang bukan cuma kita yang nikmat, tapi juga keluarga kita, anak-anak kita yang mungkin nggak hadir di majlis ini tapi dapat curahan nikmat dari kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.